Halo adik-adik, kali ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara mengerjakan salah satu tugas di uji kompetensi keahlian OTKP, yaitu mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen. Nah, saat kalian mengerjakan tugas-tugas UKK, diharapkan untuk kalian membacakan petunjuk, skenario, dan langkah kerja dari setiap tugas tersebut. Nah, untuk tugas mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen, A-nya itu petunjuk. Setelah kalian membaca petunjuk, kalian silakan membaca skenario-nya dan pahami. Skenario tersebut merupakan bagian penting di mana kalian akan memasukkan informasi dan kalian dianggap sebagai apa dalam pengerjaan soal UKK tersebut. Nah, untuk mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen, skenario-nya Anda bekerja sebagai staf administrasi pemasaran pada PT Maju Bersama beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 123 Jakarta, nomor telepon 0214207722, pimpinan Anda bernama Ragil Utomo. Anda diminta oleh pimpinan untuk membuat surat undangan seminar mengenai digitalisasi arsip 4.0. Undangan ditujukan untuk 5 kolega perusahaan. Nah, berikut langkah kerja. Langkah kerja pertama, buatlah surat undangan beserta amplop untuk kegiatan seminar dengan bentuk block style, simpan dengan nama tugas 3. Kedua, buatlah daftar penerima seminar dengan menggunakan menu mailing, mail merge, dan simpan dengan nama tugas 3 mailing. 3. Kirim tugas 3 dan tugas 3 mailing ke email asesor. Keempat, cetak salah satu surat undangan dan lipat dengan lipatan standar font. Oke. Jadi pertama kita akan buat surat undangannya terlebih dahulu dengan bentuk block style. Untuk membuat surat undangan, pertama kita buka lembaran Microsoft Word-nya, lembaran baru. Oke, silahkan kita buka. Bisa kita klik 2 kali, atau kita klik kanan open. Oke. Ini lembaran barunya. Baik, setelah itu, pertama-tama saat kita ingin melakukan atau membuat surat undangan, otomatis kita akan membuat kop suratnya terlebih dahulu. Nah, cara untuk membuat kop surat, pertama, kita masukkan terlebih dahulu informasi dari perusahaan tersebut, bagian atas. Oke. PT Maju Bersama. Baik, ini informasi dari perusahaannya, PT Maju Bersama, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 123, nomor telepon 021, bla bla dan Jakarta. Oke. Sini saya menggunakan huruf Times New Roman, size-nya 12, standar ya. Terus berikut kita akan membuat logo perusahaannya. Nah, untuk logo perusahaannya, biasanya kalau setiap perusahaan itu dia mempunyai logo sendiri, jadi kita tinggal masukkan. Tapi ini kita akan membuat logonya, karena kita akan membuat logonya. Nah, untuk membuat logonya, karena surat ini bentuk block style, maka kita siapkan tempat terlebih dahulu untuk logonya. Oke, kita tekan di keyboard itu tab. Ya, kita sesuaikan 2 kali. Oke, setelah itu kita membuat logonya. Pertama, kita ke menu insert. Ya, klik menu insert, terus ke menu shapes. Oke, ke submenu shapes. Kita pilih di bagian recently used shapes. Kita pilih yang paling pertama, text box. Oke, klik. Kita arahkan kursornya. Kita bentuk di samping informasi dari perusahaan tersebut. Oke, dan silakan kita ketik di dalam kotak tersebut, kita ketik saja MD. Nah, kita perbesar tulisan ini, perbesarnya itu di bagian home, di bagian size. Perbesar hurufnya. Kita sesuaikan. Oke,
Setelah itu kita klik di menu format, kita pilih di bagian Save Styles. Nah, ini kita silakan langsung pilih saja. Kalau saya menggunakan ini. Ya. Bisa. Oke, ini untuk logonya. Nah, kita bisa geser. Kita bisa geser sedikit. Informasi suratnya itu dengan spasi, ketik tekan keyboard spasi. Sesuaikan. Semuanya rata kiri ya, karena bentuk block style. Oke, udah. Berikut, kita akan membuat garis pembatasnya. Nah, saat kalian ingin membuat garis pembatas, silakan kalian klik insert, arahkan Anda pada menu insert. Kalian masih dengan shapes, kalian klik lagi shapes. Kalian pilih di bagian lines paling pertama. Nah, arahkan Anda panahnya di bawah logo dan informasi perusahaannya. Nah, supaya garisnya itu lurus, saat kalian mengarahkan anak panahnya, kalian sambil tekan di keyboard itu Shift, tombol Shift. Oke, bersamaan kalian tekan tombol Shift, kalian garisnya. Nah, otomatis dia akan lurus karena kalau sambil kita tekan Shift. Akan lepas. Dan di sini garisnya ini masih warna biru. Untuk mengubah warna dan ketebalan dari garisnya, kalian ke menu format. Setelah kalian tekan garisnya tersebut, dia akan secara otomatis muncul menu format, terus di bagian Save Style. Nah, di bagian Save Style ini, silakan kalian pilih yang ke garis pembatas yang paling tebal. Kalian bisa pilih ini, atau bisa juga kalian silakan memberikan warna menggunakan shape outline. Nah, kalian pilih di sini. Ini untuk warna hitam, kita menggunakan warna hitam, dan untuk ketebalannya masih di icon shape outline di wake. Nah, silakan ya pilih ketebalan. Kita pakai yang 2/4. Nah, sudah jadi untuk kop suratnya. Oke, ini kop suratnya. Berikut, kita akan masuk ke isi surat. Nah, untuk isi surat, biasanya ada nomor surat. Nah, berikut kita masukkan nomor surat, lampiran, perihalnya undangan seminar digitalisasi, terus jangan lupa tanggal pembuatan suratnya. Setelah itu kita ke tujuan. Nah, untuk tujuan, jangan lupa kita membuat suratnya bentuk block style. Oke. Untuk tujuannya, karena kita nanti akan menggunakan mail merge, maka untuk tujuan surat tersebut kita cukup tulis saja kepada lapas kosong, spasi lagi di lapas kosong. Oke. Setelah itu kita masuk ke isi suratnya. Sebelumnya kita menggunakan huruf Times New Roman ya. 12. Dengan hormat dalam rangka mempromosikan produk digital terbaru perusahaan kami, maka dari itu kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri seminar tentang digitalisasi arsip 4.0 yang akan diselenggarakan pada
kita masukkan informasi kapan kegiatan tersebut diselenggarakan. Oke, sebelumnya itu kita enter 1 kali, memberi jarak supaya suratnya lebih rapi. Nah, ini untuk informasi, kita ketik informasi dari masukkan informasi kapan kegiatan tersebut diselenggarakan. Hari tanggal 27 April 2022, waktu 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat, tempat Aula lantai 2 PT Maju Bersama. Nah, ini kalian sesuaikan dengan skenario dari soal tersebut. Terus, silakan kalian karang isinya yang masuk akal, yang rasional. Oke, berikut penutup. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu dalam seminar ini. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, itu isi suratnya. Silahkan kalian sesuaikan. Ini salah satu contohnya. Setelah itu kita akan buat tanda tangan. Untuk bentuk block style, tanda tangannya itu di sebelah kanan. Oke, tanda tangannya di sebelah kanan. Nah, ini bentuk suratnya sudah jadi. Sekarang silakan kita simpan surat tersebut. Oke, kita simpannya, kita klik di menu file. Kalau seandainya kalian menggunakan Office 2007, kalian klik saja langsung di bagian sebelah kiri di layar tersebut. Nah, di sini akan langsung muncul beberapa item-item. Di antaranya ada save as, open, close, listen, new, print, save, and send. Kita akan melakukan penyimpanan terlebih dahulu. Karena ini dokumen baru, maka dari itu kalian harus melakukan save as. Oke. Lalu tekan save as. Persilakan kalian mengubah namanya, file name-nya. Nama file name-nya itu tugas 3. Nama panjang kalian, tugas 3 tulis undangan. Tugas 3 undangan, nama panjang kalian dan kelas. Atau pakai nama panjang saja. Kita contohkan nama panjangnya Veronica Regina. Oke. Akan kita klik save. Oke, kita sudah simpan filenya di dalam dokumen, tapi kita tidak buat dalam satu folder. Tapi saran sebaiknya kalian langsung membuat folder, cuma karena agak ribet, kita simpan saja dulu. Setelah kita kerjakan selesai, baru kita akan buat satu foldernya. Oke, berikut kita akan membuat amplopnya. Nah, untuk amplop, silakan kita buka lembaran baru dari Microsoft Word-nya, Office-nya. Ya, kita buka lembaran baru lagi, kita tekan Office-nya, Microsoft Word-nya. Silakan kalian buka lembaran baru, oke? Nah, untuk membuat amplop, ini lebih simple. Kita menggunakan menu mailings. Jadi silakan kalian klik menu mailings, ini menu mailings paling atas itu. Klik, kalian pilih di Start Mail Merge, submenu Start Mail Merge. Kalian pilih yang tulisan envelopes. Klik envelopes. Akan klik.
Ya, masih proses. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, silahkan kalian atur model amplopnya. Yang pertama, di bagian envelopes option, kalian pilih ukuran. Kita akan menggunakan amplop ukuran amplop kantor yang kalian biasa lihat. Oke, amplopnya. Ukurannya itu kalian silahkan pilih DL. 110 kali 220 mm. Kalian klik yang DL. Setelah itu yang bagian ini tidak usah lagi diubah. Di bagian printing option, kalian pilih yang kelima. Oke. Silahkan kalian klik OK. Dan di layarnya akan berubah seperti ini bentukan amplopsnya. Oke. Silahkan kalian mau perbesar ukurannya, perkecil ukurannya supaya kita bisa lihat. Oke, seperti ini. Nah, di bagian atas ini kita akan masukkan informasi dari perusahaannya, kop suratnya. Di bagian ini kita akan masukkan tujuan dari surat tersebut. Oke. Nah, sebelumnya silahkan kalian arahkan anak panah hingga muncul ini. Ya, muncul anak panah seperti ini. Kalian klik. Kalian hapus saja. Tekan delete atau di keyboard itu backspace. Ya, dia kosong, lembaran kosong karena kita yang akan membuat, tidak perlu menggunakan format atau kotak-kotak dari surat tersebut. Kita hapus saja dan kita buat sendiri. Nah, untuk memudahkan kalian, karena amplop dan undangan tersebut isinya sama, ditujukan kepada sama untuk undangan digitalisasi arsip 4.0. Jadi, untuk memudahkan kalian dan menghemat waktu saat kalian mengerjakan UKK, maka dari itu kop surat ini kita ambil saja dari atau kita copy dari surat undangannya. Nah, maka dari itu kita silakan buka surat undangan yang sudah kita simpan, disimpan di ya ini. Kita buka kembali. Ingat baik-baik kalian simpan tugasnya di mana, silahkan kalian buka kembali ya. Terus kita copy, kita blok kop suratnya saja. Kita copy suratnya saja sampai dengan garis pembatas. Oke. Kita copy. Setelah blok kita klik kanan. Kita blok, kita klik kanan. Kita copy ya. Oke, kalau klik. Bisa klik kanan, bisa juga dengan keyboard Ctrl C. Oke. Setelah kita copy, kita kembali ke lembaran kosong, ke amplopnya itu, dan kita paste. Kita salin. Klik kanan lagi. Kita paste. Ya, ini dia. Bisa juga kita tekan di keyboard Ctrl P. Maksud saya Ctrl V ya, bukan Ctrl P, Ctrl V. Oke. Oke, karena kopinya garisnya kurang panjang, kurang sampai di ujung. Kita buat lagi, garis lagi sampai ke ujung arah kanan panahnya. Ya, sampai muncul tanda ini kita klik. Terus silakan kita garis lagi hingga ke ujung. Tapi jangan lupa tekan sambil tekan shift sehingga dia lurus ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan untuk kop surat, biasanya juga ada nomor suratnya. Nah, silahkan kita ketik nomor suratnya. Untuk memudahkan kalian, kalian copy saja dari surat undangan. Blok, copy. Setelah itu kembali lagi ke kanan. Paste. Atau bisa juga berikut
kita masukkan tujuan suratnya. Dia paling ujung bawah karena rata kiri, paling ujung bawah sebelah kiri, oke? Supaya memudahkan kalian dan menghemat waktu, kita ambil query. Pada blok, klik kanan, paste, copy, terus kembali ke file dokumen amplopnya, klik kanan, paste. Cukup seperti ini saja, kita tidak perlu lagi buat kotak supaya lebih memudahkan kalian. Ini sudah selesai untuk pembuatan amplop, silakan kalian save. Save cara simpannya itu sama seperti simpan dokumen yang tadi. Kalian di bagian ujung kiri lembar kalian, lembar pengerjaan di komputer kalian, ada file atau dia akan muncul logo Windows kalau di Office 2007. Kalian klik. Kita pilih save as lagi karena ini dokumen baru. Nah, dia akan muncul seperti ini di layar. Terus file name-nya silahkan kita ubah. Kita ubah dengan nama tugas 3 amplop, nama panjang kalian. Oke. Lalu klik save. Jadi kita punya dua pilihan, tapi ibu pilih pilihan kita save saja, nanti baru kita buatkan satu foldernya. Nah, untuk membuat satu foldernya itu sama dengan tugas 1 dan 2, oke? Ya, sudah. Kita tutup. Juga kita tutup. Sekarang, kita akan buat daftar penerima suratnya. Nah, untuk daftar penerima suratnya itu, kita menggunakan Excel. Oke? Misalkan kita buka lembaran Excel terbarunya, lembaran Excel baru, kita klik open. Oke, klik kanan open. Atau klik 2 kali, double klik. Ya. Nah, ini lembaran baru dari Excel. Kita menggunakan 3 kotak. Ini untuk nomor, nama perusahaan. Oke, kita garis. Jadi kotak A itu nomor, kita kasih kecil, sesuaikan. Kotak B itu nama perusahaan. Kotak C-nya alamat perusahaan. Oke, kita kasih sesuaikan. Besarnya. Oke. Nah, nomor 1 perusahaan A. Jakarta Selatan. Oke, kita sudah masuk. Oke. Silakan nomor, nama PT, alamat, nama PT saja, tidak usah bikin nama perusahaan. Kita ke menu home, di bagian border ini, kita pilih all borders untuk memberi garis-garis pembatas. Ya. Nah, untuk Excel, daftar penerima cukup begini saja. Tidak perlu kita tambahkan sesuatu dalamnya, cukup begini. Terus silakan kita simpan. Ya, simpannya sama dengan cara menyimpan surat undangan dengan amplop tadi. Silakan kita klik file atau klik yang paling ujung kanan, terus akan muncul. Terus ini juga karena dokumen baru, kita pilih save as. Terus kita ubah namanya. Ya, kita ubah saja namanya dengan tulis daftar penerima surat undangan. Tugas 3, namamu. Agak panjang ya. Kalau kalian ingin tidak tulis dengan nama kalian atau tulis daftar penerima nama kalian, tugas dia juga terserah.
Klik save saja. Oke, sudah. Kita keluar dari halaman ini. Terus, berikut kita akan membuat surat undangannya, nama-nama surat undangan daftar penerima masuk ke dalam Word yang tadi kita kerjakan menggunakan mail merge. Jadi mail merge di sini seperti yang sudah dijelaskan bahwa ia merupakan untuk membuat surat massal. Jadi surat dalam bentuk yang banyak dengan alamat atau nama perusahaan atau nama tujuannya itu berbeda-beda. Jadi lebih memudahkan. Oke. Sebelum itu kita melakukan penyimpanan untuk surat-surat yang sudah kita ketik tadi, file-file yang sudah kita ketik tadi dalam satu folder. Nah, tadi kan dia tersimpannya di Documents. Yang untuk ini kalian bisa lakukan dengan cara kalian lakukan sama seperti dengan tugas 1-2, tugas yang paling pertama kalian kerjakan dalam UKK tersebut. Jadi, silakan kalian kalau tugas pertama kalian menyimpannya di local disk atau local D, dia sama saja tapi kita simpannya di dokumen. Bisa juga di local disk D kalau yang komputer atau laptopnya tidak ada dokumen. Bisa juga di dokumen, silakan terserah kalian. Untuk tugas ini tidak masalah kalian menyimpan di mana. Oke. Tadi sudah ketiga ini, silakan kita blok ketiga-tiganya. Sebelumnya itu kita buat foldernya dulu. New folder di sini. Di bagian atas ada new folder. Atau bisa dengan kalian klik kanan. Terus bagian paling bawah itu klik kanan. Ya ada tulisan new. Klik saja di folder. Nah, ubah namanya itu dengan tulis tugas 3. Nama kalian. Kita akan memindahkan ketiga file ini ke dalam folder yang ini. Oke, silakan kalian copy semuanya. Blok ketiga-tiganya. Dan kalian masukkan ke tugas 3 ini, ke folder yang ini. Oke. Ya, kalian copy dan paste dia. Sudah? Dia akan satu folder di sini. Nah, berikut kita akan buat mail daftar penerima di dalam menggunakan mail merge di dalam setiap undangan dan amplopnya. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Jadi langsung saja, karena kalian sudah mengetik suratnya, langsung saja kita ke mailings, menu mailings tersebut, menu ini, mailings. Silahkan kalian klik menu mailings. Kalian pilih yang di start mail merge, klik lagi start mail merge. Kalian pilih step by step mail merge, klik step by step mail merge. Oke, dia akan muncul seperti ini. Silahkan kalian klik pilih yang letters, terus kalian klik saja next starting document. Pilih lagi next start, select, terus akan muncul sampai pada muncul bagian yang ada tulisan browse nih. Oke, kalian klik saja. Setelah itu dia akan muncul, kalian akan mencari dokumennya. Nah, ini kita karena sudah melakukan penyimpanan, maka pencariannya akan lebih gampang. Tadi kan di dokumen, terus di bagian tugas 3. Nah, yang kalian masukkan ini adalah daftar penerima surat undangan dalam bentuk Excel. Oke, kalian klik saja. Satu kali, terus kalian klik open. Sampai di layar, ini masih loading, sampai di layar muncul
sampai di layar muncul seperti ini. Kalian lanjut saja tekan OK, terus muncul lagi seperti ini. Ya, pastikan semua kelima daftar itu muncul, sudah dicentang semua, secara otomatis akan dicentang semua. Kalian langsung saja klik OK. Sudah. Nah, setelah itu kalian arahkan anak panah ini kepada di kalimat kepada, di bawah kepadanya. Terus kalian klik masih di menu mailings, di submenu insert merge file. Itu kalian pilih yang paling pertama, kalian kepada, maka daripada itu kalian pilih yang nama PT. Terus di bagian di bawahnya kalian arahkan anak panah lagi. Pilih masih dengan menu mailing, submenu insert, kalian pilih alamat. Nah, sudah selesai. Ini kalian sudah melakukan daftar penerimanya menggunakan mail merge. Nah, untuk melihat kenapa berhasil atau tidak, silahkan kalian lihat di preview result. Ya, ini sudah muncul PT Jaya Abadi 2 CV Cahaya Makmur dan sendirinya. Oke, ini untuk di surat undangan. Nah, kalau kalian ingin melihat atau ingin print selesai, kalau kalian ingin print, kalian langsung saja di mailing, finish and merge. Silahkan kalian print dokumen. Kalian please, karena di suruhannya nanti kalian tidak hanya memprint satu saja, tapi kalian akan diminta untuk print 5-5-nya, 5 surat tersebut, atau semua ditujukan kepada siapa. Terus kalian klik OK. Ini untuk printnya, print tugas 3 saja, khusus tugas 3 seperti ini. Karena dia menggunakan mail merge, maka kalian akan printnya dia itu dari mailings. Oke, mailing. Udah, ini sudah all. Kalian bisa OK. Nah, saat kalian klik OK, maka dia akan terprint. Bisa? Oke. Sudah selesai. Sekarang di amplop. Begitu juga dengan amplop. Silahkan kalian buka amplop. Ya, untuk amplop, lakukan hal yang sama. Klik menu mailings, terus start mail merge, step by step. Nah, kita karena mau masukkan daftar penerima, kita pilih yang letters saja. Letters, klik. Ya, pilih yang letters, terus next. Next lagi sampai muncul browse ini. Klik di browse ini. Ya, akan muncul ini, silahkan kita cari daftar penerimanya itu. Karena kalian sudah melakukan penyimpanan yang rapi, maka dia lebih gampang. Kita akan klik di daftar penerima, open, klik open. Oke, dia akan muncul seperti ini, silahkan kalian klik OK. Terus seperti yang tadi di surat undangan, klik OK lagi. Nah, sudah. Terus kalian klik di masih yang sama di menu mailings, di submenu insert mail match, kalian klik di kalau kepada di bawah kepada itu nama PT, di bawahnya masih insert mail itu alamat. Oke. Nah, ingin memastikan apakah sudah masuk daftarnya, silahkan lihat di preview result. Ya, ini lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat, lembar kelima. Jadi kalian tidak perlu ketik sampai 5, buat sampai 5 amplop atau 5 surat undangan. Nah, setelah itu kalau kalian ingin mengirim, maksudnya ingin print, kalau menggunakan mail match, kalian harus buka di mailings, di bagian finish and match, kalian print dokumen. Oke?
Nah, sudah selesai. Jangan lupa kalian save kembali ya. Saat kalian keluar, jangan lupa save. Oke? Selesai. Nah, itu untuk tugas 3. Untuk tugas mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen sudah selesai di tahap-tahapnya seperti itu. Nah, berikut kalian kirim emailnya itu ke alamat asesor. Nanti saat kalian ujian akan diberitahu. Kalau kirim emailnya kalian sudah belajar, printnya kalian sudah belajar, dan itu langkah-langkah dari kalian mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen. Jadi yang pertama, kalian akan diminta untuk membuat surat undangan. Terus kedua, kalian diminta membuat amplopnya. Ketiga, kalian harus supaya keduanya itu bisa menggunakan mail merge, kalian harus membuat daftar penerimanya di Excel. Nah, setelah itu, setelah selesai membuat daftar penerimanya di Excel, silakan kalian buka kembali, kalian punya pengerjaan tugas 3 untuk surat undangan, terus kalian menggunakan mail merge, masukkan daftar penerimanya. Begitu juga dengan amplop. Oke, sampai di sini harap kalian menyimak baik-baik contoh-contoh dari langkah-langkah setiap langkah dari pengerjaan mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen. Oke, secara garis besar dia tidak terlalu mengikuti penyimpanan atau nama-nama dari langkah kerjanya ya. Tidak, kalau di langkah kerjanya itu dia menggunakan nama untuk membuat undangan dan amplopnya itu tugas 3. Terus kita mulai daftar penerimaan dengan menggunakan menu mailing tugas 3. Jadi saat kalian sudah menggunakan save kembali dengan nama yang lain. Tapi untuk memudahkan kalian, kita pakai nama ini saja. Tugas 3 amplop. Oke, sip. Oke, selamat belajar. Dan semoga langkah-langkah ini membantu kalian untuk melakukan pengerjaan tugas mengatur penggandaan dan pengumpulan dokumen di UKK. Oke, terima kasih.